jismiyah sama surah nau'iyah. Nah, surah jismiyah yang membentuk dia menjadi jism. Gitu. Maksudnya yang membantu dia menjadi jism. Ya, surah ittisaliyah dan seterusnya. Gitu. Jadi maddah supaya bisa jadi jism dia namanya butuh surah jismiyah. Tapi untuk berbentuk dengan ashkal mukhtalifah ya enggak? Ada manusia, ada hewan, gitu, ada kuda, kemudian ada pohon. Nah, kepada ashkal mukhtalifah ini dia butuh yang namanya surah nau'iyah. Yatanawwa ila ashkalin mukhtalifatin. Atau ila anwa' mukhtalifah. Nah, kita tahu itu juga. Setelah itu, 3 hal yang kita sebutkan tadi, yaitu ada hayula, yaitu ada hayula, ada surah yang merupakan jauhar. Kalau itu digabung, berarti sekarang menjadi jismun. Nah, oke. Kemudian yang ada di dunia ini, ini jangan lupa. Jadi al-mawjudat yang kita temukan sekarang, atau yang akan kamu temukan, atau yang belum kamu temukan, semuanya Allah menciptakan itu tidak mungkin satu-satu. Paham? Nggak mungkin satu-satu. Hayula saja tapi nggak ada surahnya, nggak ada itu. Surah saja nggak ada hayulanya, nggak ada itu. Jadi hayula itu la yatajarrad anis surah. Tidak mungkin lepas dari surahnya. Begitu juga surah itu tidak bisa lepas dari hayula. Berarti tidak ada hayula yang dia itu yatahaqqaq fil kharij, terwujud di kenyataan sendirian. Tidak ada surahnya. Nggak ada itu. Makanya kemarin yang saya contohkan inkilab, perubahan apa? Perubahan unsur dari air menjadi tanah atau dari api ke asap gitu. Meskipun ada masafahnya, itu untuk takrib saja, untuk kalian supaya paham. Kira-kira sebelum gitu bukan sebelum, tatkala mau berubah itu, itu bagaimana? Tapi tidak gitu. Tapi itu tidak bisa lepas nanti, nanti hayula saja dulu baru nanti surahnya datang belakangan. Enggak. Gitu. Tidak seperti itu. Pokoknya harus terjadi bersamaan. Karena gitu. Orang-orang filsafat gitu, hayula itu tidak akan pernah tiada. Tercipta dan tidak akan pernah tiada. Nah, makanya itu berimplikasi kepada konsep reinkarnasi nanti. Karena nggak bisa tiada, terus itu di filsafat. Tuh berarti terus gimana menurut ulama kita? Kita tidak berbicara ulama kita lagi berbicara orang-orang filsafat. Jadi kalau kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari, tinggalkan itu semuanya, kalian taruh di almari kalian, kita mempelajari hal baru. Jadi nggak pernah tiada, itu ada terus. Begitu juga kalau ada terus berarti surah bakal ada terus, karena dia nggak bisa lepas. Jadi tidak mungkin tajarrad anil maddah, surah tidak mungkin tajarrad anil maddah atau anil hayula. Begitu juga hayula tidak mungkin tajarrad anis surah. Ya, paham ya? Cuman dalilnya itu di filsafah tabi'iyah. Tidak mungkin kita bicarakan di sini. Al-maqam la yunasib. Kemudian, kawan-kawan, berarti gitu. Makanya yang ada di dunia ini berarti semuanya bentuknya adalah apa? Jismun. Tidak ada yang tidak jism. Tidak ada yang tidak jism. Kenapa? Karena tarakkab min surah wa hayula. Wala yatajarrad as-surah anil hayula, wala yatajarrad al-hayula anis surah. Paham ya? Jadi seperti itu. Itu yang kita temukan di kenyataan. Baik. Sampai kita kepada yang namanya ajsam. Maka jismun juga dikenal dengan jauhar. Berarti sekarang sudah ada 3 jauhar. Yang pertama apa? Surah. Kemudian yang kedua apa? Hayula. Yang pertama hayula, yang kedua surah, kemudian setelah itu jismun. Dikenal dengan jauhar madi atau jauhar madiyun. Gitu.
yang ada maddahnya, yang ada hayulanya, atau yang ada atau ada yang mengatakan dikenal dengan jauharun jusmani. Jusmaniun, jusmaniun. Kenapa? Karena surah dan hayula itu juz'un minal ajsam. Dan jismun terlibat dalam pembentukan jism, ya enggak? Maka dikenal dengan jauhar jusmani. Ada jauhar yang bukan jusmani, berarti tidak maddi. Nah, yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Tapi sebelum itu kawan-kawan, gitu, saya akan menyelesaikan dulu definisi daripada jauhar sama arad. Jauhar sama arad kita selesaikan dulu definisinya. Jauhar maujudun, kemarin la fil maudu. Kemudian al-arad maujudun fil maudu. Saat kita tahu kalau maudu itu adalah jismun, berarti sekarang kita bisa mengatakan arad itu berarti maujudun fil jismi, ya enggak? Karena jismun itu terbentuk dari maddah sama hayula sama surah. Gitu. Kondisinya hayula itu mahal. Kondisinya apa? Surah itu mukawwim. Berarti jismun itu mahallun mukawwim. Nah, jadi gitu saja. Berarti sekarang kita tahu kalau maudhu ini adalah jismun. Gitu. Apakah mungkin jismun fil jismi? Gak mungkin. Gitu. Ya enggak? Apakah mungkin jismun fil jismi yatahaqqaq fil jismi? Gak mungkin. Apakah mungkin hayula fil jismi? Enggak, tasilul hasil karena ada hayulanya. Nah, sebagaimana yang saya katakan kemarin. Apakah mungkin surah fil maudhu atau fil jismi? Enggak bisa karena sudah ada surahnya, ya enggak? Ngapain? Nah, yang mungkin fil jismi itu cuma apa berarti? Arad. Nah, contoh arad itu warna, supaya jelas. Warna putih ini arad. Gitu. Berarti dia sekarang fil maudhu, ai fil jismi. Maknanya fil jismi itu apa? Maknanya adalah yahullu fil jismi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang hulul dulu. Apa yang dimaksud dengan yahullu? Hulul. Beda dengan yatamakkan fi syai', ya enggak? Bertempat di sesuatu. Atau yatahayyas. Beda yatahayyas itu. Kalau yatahayyas itu kan akhdhu qadran minal faraw, katanya mutakallimin gitu. Mengambil ruang kosong. Jadi kosong di sini kan? Kosong ini kan? Terus saya kasih gini. Nah, dia berarti bertempat berarti. Kosong kemudian saya taruh di sini. Nah, ini berarti namanya yatahayyas. Pertanyaannya, kalau saya pindah, apa papannya ikut pindah? Itu berarti haiz. Itu berarti yatamakkan fil makan. Kalau sesuatunya pindah, tempatnya gak ikut pindah. Paham ya? Gitu. Saya sekarang berada di haizun. Saat saya pindah ke sini, ini gak ngikut ke sini. Kalian ke darosah, ini nggak ikut ke darosah. Berarti kalian sedang bertempat di ruangan ini. Kenapa? Karena kalau kalian pindah, kullama faraqtal makan, al makan layan takil. Kalau kamu pisah dari tempat, tempatnya nggak ngikut. Sekarang saya tanya, warna kulit kalian. Apa kalau kalian ke darosah, warna kulit kalian tertinggal di sini? Soreh kan ya? Jelas sekali ya? Nah, itu hulul. Supaya kamu tahu bedanya. Gitu. Jadi, apa kalau saya di sini, kemudian saya ke darosah, bentuk saya di sini, hayula saya saja yang enggak bisa. Itu ya. Jadi kamu sekarang sudah paham bedanya gitu. Oh, berarti kalau hulul itu
Seperti itu. Kalau makan seperti tadi. Itu bedanya. Meskipun nanti kalau cari bahasanya tetap bertempat gitu. Hulul itu adalah ikhtisasu an-na'at. Ikhtisasun na'ti. Bil man'ud. Ikhtisasun na'ti bil man'ud. Ikhtisasun na'ti bil man'ud. Nah, oke, saya beri contoh sekarang. Zaidun abyad. Zaidun abyad. Ya enggak? Zaid itu putih. Sekarang pertanyaannya, hal bayat gitu. Apakah bayat putih di sini itu mukhtassun bi Zaid? Mukhtassun bi Zaid? Enggak, karena ada yang putih yang lain. Loh, enggak gitu konsepnya. Putih yang di Zaid ini apa miliknya yang lain? Nah, enggak. Nah, harus digitukan berarti. Putih yang di papan ini, apa milik putih yang di sini? Enggak, berarti dia gitu. Mukhtassun bi Zaid. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhtisasun na'ti bil. Nah, jadi seperti itu. Udah gitu saja. Enggak usah panjang-panjang. Itu. Setelah seperti itu berarti sekarang gitu. Dengan adanya gitu, Zaid dengan adanya bayat itu. Berarti ini kan konsepnya gini. Bayadun yahullu fi Zaidin. Nah, berarti kemana-mana Zaid pergi, putihnya ngikut, gak ketinggalan. Berarti yahullu fihi. Sekarang mana yang jadi hal? Mana yang halun, mana yang bertempat, yang koma bi Zaid yang mana? Bayat. Ini berarti halun. Yang ini berarti mahal. Begitu juga antara surah dan maddah. Paham ya? Oke, sekarang gitu. Ini atau suratul insan. Gitu. Surahnya manusia itu berada di maddahnya manusia. Banyak gitu. Fil hayula. Wahakada. Gitu. Jadi dia itu surah ini yahullu fil maddah. Tinggal kamu bahasakan nanti. Berarti suratun tahullu fil maddah. Suratun tahullu fil maddah. Berarti bagaimana tahullu fil maddah? Berarti sekarang hadhihi surah ikhtassat bi hadhil bihil maddah. Ikhtassat bi hadhil maddah. Jadi seperti itu. Surah ini ikhtassat bi hadhil maddah. Oke, sekarang. Berarti halun. Ada dua macam, ada surah yang dia itu tahullu fi al-hayula. Kemudian ada apa lagi? Ada arad. Yang dia itu yahullu fil jismi atau madu. Fil jismi. Itu halun, ya enggak? Karena suratun tahullu, berarti dia yang nempel. Arad yang nempel. Yang ada pada. Mahalnya apa? Berarti sekarang mahal. Berarti ada apa saja? Ada hayula. Gitu. Kemudian ada maudu atau jism. Pertanyaannya,
Apa bedanya sekarang antara surah dan arad? Wong dia sama-sama halun. Bedanya kalau surah dia itu mukawwim, yang ini laisa mukawwim. Laisa mukawwiman. Bukan bukan mukawwim. Oke. Sekarang gitu. Apa bedanya hayula dan maudu? Hayula itu laisa mukawwim. Yang ini mukawwim. Ya. Kenapa? Karena jism itu kan mahallun wa mukawwim. Nah, jadi tugasnya jism itu adalah gitu. Tempat untuk arad sekarang ini. Apa ini? Papan tulis ini. Ini adalah tempat untuk arad dan selain tempat untuk arad gitu. Sekaligus dia itu yang membantu terwujudnya arad di kenyataan. Kalau tanpa jism ini gitu. Putih tidak akan kamu kenali di sini, gitu. Warna ini gak kamu kenali di sini. Kenapa? Karena gak ada papannya. Berarti dia itu tempatnya putih sekaligus yang yuzhir apa? Putih. Fil wujud. Nah, makanya ini bedanya. Berarti surah dia halun wa mukawwimun, ya enggak? Surah itu apa? Hal dan mukawwim. Arad itu hal dan laisa mukawwiman. Mahal itu adalah mahal. Hayula itu mahallun dan laisa mukawwim. Sedangkan jism itu mahal dan mukawwim. Jadi seperti itu. Paham sampai di sini? Oke, berikutnya. Yang tadi saya sebutkan, itu semuanya kategorinya apa? Jauhar madiyun. Jauhar maddi atau jauharun jusmani. Itu. Maddah sama surah yang membentuk jism. Jism ya sudah jism, berarti dia jusmani. Yang punya andil di dalam jism namanya jauhar jusmani. Gitu. Oke. Sekarang dia tidak punya andil dalam pembentukan jism. Kalian sekarang melihat, kalian bisa bergerak saat ini. Kenapa kalian bergerak gitu? Ke darosa, ke asyir, kemana? Kemudian tidur, bangun, belajar. Gitu. Apakah tidak ada kekuatan yang lain gitu, yang membantu kamu untuk seperti itu? Enggak, gitu. Ternyata ada hal lain, ada jauhar lain gitu, yang membuat sesuatu itu mahfudun min ta'tilin. Gitu. Mahfud min ta'tilin, terjaga dari dia itu tidak berfungsi. Sekarang kalian masih berfungsi kan? Ya kan, bernyawa dan seterusnya gitu. Kalau kalian sudah tidak berfungsi gitu, maka unsur yang ada pada diri kalian itu akan terurai. Itu prosesnya bagaimana? Sesuatu kalau mati atau kalau kalian diem aja nggak gerak, mager, bentar lagi mati kamu. Lah iya, karena tidak apa? Karena tidak gitu, karena mu'attal itu nggak difungsikan gitu. Kemudian kalau sudah tidak gerak, dia karena nggak berfungsi itu
Maka kemudian dia yata'afan, membusuk. Setelah membusuk, terurai kembali kepada unsur yang awal. Unsur apa itu? Basaid. Ya enggak? Anasir yang basaid. Nah, jadi itu konsepnya itu. Bagaimana caranya supaya kalian tidak mu'attal? Gitu. Masih bergerak, berfungsi dan seterusnya. Nah, Allah nyiptai gitu. Bukan Allah sih. Gitu. Falasifah mengatakan ada sesuatu yang namanya nafsun. Ada sesuatu yang namanya apa? Nafsun. Gitu. Nafsun ini jauhar. Jauharun basitun. Berarti dia bukan jism. Jauharun basit. Gitu. Apakah menjadi bagian daripada jism? Enggak menjadi bagian. Di luar jism dia. Karena dia bukan maddi. Kalau jism maka dia maddi. Jangan lupa. Gitu. Oh berarti entah wallahu a'lam gitu. Kalau kamu ingin memaknai jiwa enggak apa-apa. Tapi jangan fahami dia berada dalam diri kalian. Jiwa, kalau nafsun itu jiwa, maknanya jiwa, umpama ya, diterjemahkan jiwa. Gitu. Nafsun itu yang menguasai kalian. Umpamanya ini manusia, nafsun tidak berada di dalam dirinya, tapi menguasainya. Kalian pernah tahu cakra enggak? Nah, kira-kira kayak gitulah gambarannya. Gitu, menguasai sesuatu. Yatasallab ala syai'in wa laysa dakhilan fil jismi, tapi yatasallab alal jismi. Gitu. Jauharun basit gitu. Kemudian jangan lupa dia tidak dakhil fil jismi. Tidak menjadi bagian, tidak sebagaimana maddah sama surah. Di luar itu dia. Nah, kemudian ya ta'allaq bil jismi atau bil jasam ta'alluqan ta'alluqat tadbir wat tasrif. Ya, oke. Gitu. Sekarang kita contohkan satu-satu. Apa saja gitu, tadbir dan tasrif ini. Sekarang manusia gitu. Hayawan lah, kita katakan hayawan. Hayawan itu dia itu butuh makan. Ghadaiyah berarti. Taghdiyah, dia butuh makan. Taghdiyah. Itu salah satu fungsinya, salah satu kegiatannya, ya kan? Ya kan, makan kan kegiatan kalian. Oke. Kemudian setelah itu tahrik, gerak. Kemudian ada tanmiyah, tumbuh. Nah, tanmiyah. Gitu. Yang memproses semuanya ini, yang ngurusi ini semuanya, itu ini. Kamu kenapa kok mau makan gitu? Punya hasrat untuk makan, punya hasrat untuk lari, gerak kemana dan seterusnya. Itu yang ngurusin itu bukan akal kalian, tapi ini. Nafsun. Nah, dia yang yudabbir wa yusarrif. Tahu yudabbir? Ya kan? Yang ngurus yusarrif gitu. Yang memberlakukan itu siapa? Nafsun. Jadi dia berkaitan dengan badan, ta'alluqut tasrif wa tadbir. Gitu. Tapi jangan lupa, ya ta'allaq. Bukan fi dakhilihi, tapi ya tasallat alaihi. Dia yang menguasai itu. Oke. Contohnya hewan tadi. Kalau hewan sudah gak makan, gak gerak, gak tumbuh juga, ya ta'attal. Gitu. Kalau dia ya ta'attal, ya ta'afan. Ya ta'attal itu gak berfungsi, maka kemudian membusuk. Setelah membusuk, dia akan kembali terurai kepada basaid minal anasir. Ya paham ya? Gitu. Wahakada. Ya kalau kamu mau penelitian nanti kalau ada nyamuk mati biarin. Melakukan penelitian ini. Oh sudah mu'attal ini dan seterusnya. Nah, makanya nafsun itu adalah sesuatu yang gitu yuhafiz ala al-ajsam.
Semua yang bergerak, jangan lupa ini. Ini. Semua yang bergerak dan gitu. Semua yang bergerak secara tabiah kemudian secara iradah, ya kan? Kemarin yang saya katakan sesuatu bergerak bisa jadi bi tabiatihi dan seterusnya. Itu punya ini. Gitu. Selama ini gitu, bumi berputar antariksa kemudian benda-benda di angkasa itu berputar dan seterusnya. Oh, berarti itu ada nafsunnya. Makanya mereka nanti mengistilahkan ada nufus falakiyah. Nufusul falak. Gitu. Berarti pohon juga karena tanmiyah terus berarti dia punya jiwa. Iya, punya nafas. Pohon itu. Kalau dia masih tumbuh, tanmiyah. Gitu. Batu gimana batu? Enggak punya. Gitu. Oh, bagaimana kan dia bergerak ke bawah secara tabiah bertempat bagaimana? Enggak. Itu panjang lebarnya ada di filsafat. Ya, keterangan kelanjutannya itu di filsafat. Ini contoh saja. Gitu. Yang terpenting bagi kalian saat ini, dia merupakan jauhar dan bukan arad. Karena dia gitu, dia la fil maudu. Dia tidak di jismun. Laisa tabi'an lil jismi, tidak ngikut jism. Tapi dia menguasai jism. Gitu. Bahkan dikatakan bahwasanya dia tercipta duluan. Katanya gitu. Oke. Kemudian setelah itu ada aklun. Ada aklun. Aklun sama, jauharun, basitun juga, ya ta'allaq bil jismi sama. Yang membedakan adalah fungsi hubungannya. Nah, akal itu ta'alluqat ta'sir. Yang menciptakan, yang memberikan efek. Maka kemudian kalian kalau pernah dengar ada ungkul asyrah. Ada ungkul asyrah. Kita tidak akan bicara tentang ungkul asyrah ini. Ya, cuman secara singkat saya katakan Allah Subhanahu wa taala, umpama ini ya. Ini Allah. Kemudian ini ada akal pertama, akal kedua sampai ke 10. Allah itu tugasnya menciptakan akal pertama ini. Ini nanti yang dibahasakan alam qadim. Gitu. Entah nanti ada yang berbeda membahasakannya, itu urusannya bukan di sini. Ya. Tapi yakinilah kalian sebagai falasifah, umpamanya gitu. Kalau Allah itu tidak punya andil menciptakan kalian, manusia, enggak. Oke, seterusnya. Yang aklul awal ini kemudian yu'assir ila aqlis sani. Wal aqlus sani yu'assir ila aqlil awal. Terus sampai asyrah. Baru asyrah ini nanti dinamai dengan aklun fayyad. Aklun fayyad. Gitu. Aklun fayyad. Fayyad itu maknanya adalah yang menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini. Faidun, tahu faidun kan? Gitu, penuh, kemudian banyak, dan seterusnya. Gitu. Aklun fayyad. Jadi manusia dan seterusnya, itu dibentuk atau diciptakan, bahasanya diciptakan. Atau dijadikan oleh siapa? Oleh aklun fayyad ini. Nah, baru dari aklun fayyad ini, kemudian ada anasir itu. Dan seterusnya. Atau alam sufli. Alam sufli itu. Kemudian yatasyakkal ila akhirihi.
Nah, penjelasan detailnya itu di filsafat. Ada filsafat pembahasan al-uqul al-asyrah dan bagaimana prosesnya. Nah, yang saya ingin katakan di sini, apa kaitannya dengan badan kita? Itu dengan ajsam dan seterusnya, apa kaitannya? Apakah dia yang menggerakkan? Enggak, yang mengadakan atau yang menciptakan, yang mentaksir. Nah, jadi itu hubungannya. Gitu. Itu istilah akal menurut mereka. Ya, juga jauhar. Gitu. Berarti kedua-duanya ini ghair al-madi. Kenapa? Karena tidak punya andil dalam membentuk jism. Tidak menjadi bagian maksudnya. Ya. Kenal dengan ghair madi. Kemudian dia mujarradun anil mad. Ya tadi mujarradun anil madah. Terlepas dari madah. Dan dalilnya panjang sekali. Makanya dari kemarin saya tidak berdalil sama sekali. Sudah, gitu saja. Kalian mengenal istilahnya dulu. Panjang. Akan lama sekali. Itu. Yang penting kalian memahami istilah yang dimiliki oleh falasifah di sini. Nah, gitu. Jadi kalau ada nafsun menurut falasifah itu bukan ruh yang dimaksud oleh kita, bukan. Kalau ruh ada di dalam kita, enggak, menguasai kita. Kalau kalian nonton film-film Naruto, apa lagi? Avatar. Oh kok kemudian ada sesuatunya? Dragon Ball. Yang gini. Dan seterusnya. Nah itu cakra itu sepertinya, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Oke, tamam. Berarti semuanya sekarang jauhar ada berapa berarti? Ada 5, gitu. Dibagi menjadi 2 dulu. Ada jauhar yang dia itu maddi, ada yang ghair maddi. Oke. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke permasalahan al-arad wa aksamuhu. Berarti sekarang kawan-kawan itu hayula itu adalah jinsun alin. Surah itu jinsun alin. Dan seterusnya. Saat kalian mendefinisikan hayula, ma huwal hayula? Jauharun. Ma huwas surah? Jauharun. Ma huwal jism? Jauharun. Itu. Ma huwal aqlu? Jauharun. Ma huwan nafsu? Jauharun. Terus jauhar itu apa? Jinsun alin atau apa? Nah, itu khilaf. Itu. Atau arad am, khilaf. Baik. Kalau sudah selesai kalian, kita buka catatan yang saya kirimkan. Ya, atau kitabnya sudah dibuka. Itu sudah mau baca kitab kita. Dari kemarin belum baca kitab sama sekali. Maksudnya kitab tadarukul wawayahnya. Al-fasl qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharain amin. Al-faslu sabi'u, fasal yang ke-7. Fil jauhari wal aradi, tentang jauhar dan arad. Al-jauharu, adapun jauhar, al-mahiyatul lati idza wujidat fil a'yan. Al-mahiyah itu mahiyah. Ya kan? Namanya jauhar, jelas mahiyahnya. Allati idza wujidat fil a'yan, gitu. Atau hakikat sesuatu bila mana dia itu terwujud fil a'yan, maksudnya di kenyataan, kanat la fi maudu'in.
keberadaannya tidak la yahtaju ila jismin, ya enggak? Nah, atau la yaqumu fi jismin. Atau la yahullu fi jismin. La yahullu fi jismin. Baik. Fa yakhruju minhu wajibul wujudi. Itu. Maka kemudian keluar yang namanya wajibul wujud. Kenapa? Karena yang jauhar itu kemarin kita katakan yang pertama kali makulat adalah itu ajnasun aliyatun lil mawjudat al mumkinah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, bukan mungkin ya. Fa kharaja minhu ay fa kharaja minal jauhar wajibul wujud. Berarti Allah jauhar atau bukan? Bukan. Baik. Wa ammal aradu, dan sedangkan arad fahuwal mawjudu fil mawdu'i, dan itu adalah mawjudun fil mawdu', sesuatu yang ada fil mawdu' ay fil jismi, kal bayad gitu, yahullu fil jismi. Tsummal jauharu, kemudian jauhar itu khamsatu aqsamin, ada 5 macam. Itu bi'tibari gitu. Hal huwa jusmaniyun amla, atau hal huwa maddiyun amla. Ya. Melihat kepada apakah dia maddah atau bukan, maddi atau bukan, maddi atau bukan. Li'annahu in kana mahallan, mahallan li ayyi syai', in kana mahallan lis-surah, gitu. Fahuwal hayula, maka itu adalah hayula. Au halan fi ayyi syai', halan fil hayula, ya enggak? Fahuwa surah, maka itu adalah surah. Au murakkaban minhuma, atau terbentuk dari hayula dan surah. Fahuwal jismu. Wa illam yakun kadzalik, maksudnya laisal mahal wa laisal hal wa laisal murakkab. Berarti dia enggak hayula, enggak surah, enggak jism. Oke. Fa in kana kemudian beliau berbicara tentang fungsinya. Fungsinya apa? Fa in kana muta'alliqan bil ajsami, bila mana dia berhubungan dengan jism. Ta'alluqat tadbir wa tahaffuz. Kemudian yang menjaga supaya kalian tidak muattal. Nah, berarti kalau kalian mulai mager lama, hampir hilang itu jiwa kalian. Fahuwan nafsu, maka itu adalah nafas. Wa illa, kalau tidak bagaimana? Wa illam yakun ta'alluquhu ta'alluqan tadbiriyan. Kalau bukan ta'alluqut tadbir. Gitu. Wa illam yakun muta'alliqan bil ajsam ta'alluqat tadbir, berarti ta'alluqat ta'sir. Fahuwa al-aqlu. Kemudian wa makna qiyamuhu bi nafsi indal falasifah. Ini kita akan sering mendengar, meskipun ini bukan ini yang saya maksudkan, tapi sering kita mendengar qaimun bi nafsi. Bi nafsi apa sih maksudnya dengan qaimun bi nafsihi? La yahtaju ila ghairihi, ya enggak butuh kepada yang lain. Nah, menurut falasifah bukan itu maknanya. Maknanya adalah gitu. Istighna'uhu an mahallin yuqawwimuhu. Istighna'uhu berarti la yahtaju ila jismin. Itu berarti qiyamuhu bi nafsi. Ma makna qiyamuhu bi nafsi? La yahtaju ila jismin. Istighna itu la yahtaj an mahallin yuqawwimuhu, berarti ila jismin. Karena mahal muqawwim jism. Apa yang enggak butuh kepada jism? Maddah, karena dia bagiannya, ngapain butuh? Surah, karena dia bagiannya, ngapain butuh? Jism lah, kan dia sendiri sudah jism, ngapain butuh? Oke. Wa makna qiyamuhu bi syai'in akhar. Nah, ini yang lain. Ini sebetulnya saya ambil karena kemarin Syekh Husam itu saat menjelaskan yahullu fi syai' itu menggunakan ini. Gitu. Wa makna qiyamuhu bi syai'in akhar, ini miliknya Imam Suja'i, dan Imam Suja'i menggabung pendapat
falasifah dengan pendapatnya mutakallimin. Jadi rumit dibaca. Jadi campur-campur. Makanya itu kemarin kalau ada yang menyarankan membaca kitabnya Imam Syuja'i kemudian itu syarah, saya tidak menyanggupi itu. Kecuali pertemuannya 23 atau berapa gitu. Supaya satu-satu saya jelasin. Ya enggak sampai 23 juga ya. Itu mubalaghah saja. Qiyamuhu bi syai'in akhar. Qiyamuhu bi syai'in akhar itu berarti apa maknanya? Yahullu fi syai'in akhar. Ya enggak? Yahullu fi syai'in akhar. Maknanya apa? Apakah yatamakkan fil makan? Enggak, bukan itu. Tapi ikhtisasuhu bihi. Dia itu mukhtassun bihi. Jadi bayadun sekarang arad. Contohnya bayat gitu, yakumu fil jismi. Oke, berarti sekarang hadil bayat mukhtassun bihadal jism. Nah, gitu maknanya. Gambarannya bagaimana? Bihaisu, baknya taswir. Kaifa kanat suratuhu fil waqi'? Gimana? Bihaitsu yasirul awwal na'tan wasani man'utan. Yang pertama gitu. Berarti arad tadi bayadun fil jismi. Nah, bayatnya itu jadi na'at. Na'at itu maksudnya sifat ya, bukan na'at man'ut yang di nahwu, bukan. Nah, na'at itu sifat. Yakunu na'tan. Nah, dia menjadi apa? Wasfan, sifatan, wasani man'utan. Dan yang kedua jadi mausuf gitu. Kalau kamu bilang Zaidun abyad, mana yang jadi sifatnya? Abyad. Atau mana yang jadi hukumnya? Nah, itu supaya mudah. Berarti hadal bayat mukhtassun bi Zaid. Gitu. Hal yumkin ayyakunal bayadu Zaid di amrin? Enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Itu berarti yahullu fil mahal atau fi syai'. Udah, kita tidak perlu teruskan, itu beda itu. Sawaun kana mutahayyizan kama fi sawadil isim amla kama fi sifatil bari dan seterusnya. Maksudnya ada kalanya arad. Arad itu ada yang bertempat ya enggak? Putih bertempat enggak? Bertempat mengikuti tempatnya jism. Ada putih di ruangan ini? Ada. Dari mana? Apakah dia bisa bertempat di ruangan ini dengan sendirinya? Enggak bisa. Terus bagaimana caranya? Ya tadi, yahullu fil jismi. Fayahullu fil makan, fayatamakkanu fil makan. Oke. Aula atau tidak tahayyus. Contohnya, ya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan qamah bidzat, ya enggak? Ya kan? Jadi sifatullah ilmun itu mukhtassun billah Subhanahu wa taala. Ikhtisasun bihi. Ya. Ta'ala. Baik. Kama fi sifatil bari dzakarahu Sa'd Taftazani sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'd Taftazani. Baik. Kemudian hayula itu apa? Hayula jauharun jusmaniyun. Nah, ini kata-kata jusmani untuk mengindikasikan kalau dia itu maddi atau jism. Loh, berarti hayula itu sama dengan jism? Enggak, makanya dikatakan jusmani gitu. Ada nisbahnya. Karena dia juz'un minal jism, ya enggak? Oke. Tahullu fihi surah, yang bertempat. Sudah aman sekarang. Saya mau bilang bertempat kalian karena sudah paham aman. Tahullu ay taqumu fihi surah. Gitu. Yang berada di dalam dirinya itu surah. Wa tuqarinuhu dan membersamainya. Artinya apa? Membersamai di sini. Maknanya adalah as-surah la yumkin tajarruduhu anil maddah atau anil hayula. Wal hayula ya la yumkin tajarruduhu an as-surah. Tuqarinuhu membersamainya. Gitu. Muqaranatal muqawwim limuqawwamihi. Yang pertama, muqaranatul muqawwim fa'il, isim fa'il, kemudian yang kedua isim maf'ul, limuqawwamihi. Itu ya. Muqawwamnya berarti apa? Jism, Muqawwamnya adalah hayula, muqawwimnya adalah surah. Wa bi ibaratin ukhra dan seterusnya kalian bisa baca sendiri itu. Wasurah al-jismiyah
Ya. Kalau kita teruskan tadi wabi ibaratun ukhra dengan ibarah yang lain, kita akan mengatakan hiya jauharun fil jismi qabilun lima ya'ridu lahu minal ittisal wal infisal, ya enggak? Mana yang bisa, yang kemarin saya jelaskan. Mana yang bisa disifati aradul ittisal, datang kepadanya ittisal dan infisal. Atau arada itu muttasifun bil ittisal wal infisal. Mana yang bisa? Hayula, ya enggak? Ini sudah jelas, ya kan? Qabil, dia yang bisa menerima ittisal dan infisal. Mahallun lisurataini, ya enggak? Nah, ini dengan ibarah yang lain atau dengan definisi yang lain maksudnya. Dua surah, jismiyah dan nau'iyah. Takallamna ala dzalik. Wa suratul jismiyah, sekarang ada surah. Tapi surah kan ada dua. Apa surah jismiyah? Jauharun fil jismi, yahullu fil hayula, wa yulazimuha fil wujud. Yulazimuha fil wujud. Maksudnya la yanfakku anil hayula fil wujud. Makanya di awal saya katakan la yatajarrad anil hayula abadan, enggak mungkin dia. Nah, tapi jangan lupa ini maksud dengan jismiyah wa bi ibaratin ukhra, dengan ibarah yang lain, hiyal jauhar al mumtad fil ab'ad kulliha. Udah, tidak perlu saya jelasin karena saya belum jelasin ab'ad itu apa dan seterusnya. Makanya saya kasih kuning. Karena tidak perlu kita baca. Tapi yang perlu kamu pahami kawan-kawan, surah jismiyah itu adalah surah yang membentuk dia menjadi jism. Seperti kemarin, ya enggak? Ittisaliyah itu. Dan seterusnya. Wa suratun nau'iyatu. Kemudian surah nau'iyah bagaimana? Jauharun basitun fil jismi tatanawwa bihil anwa. Nah, itu fungsinya. Yatashakkal bihi, itu al-ashkal al-mukhtalifah. Wa yakunu mabda'an lil athar al-mukhtalifah. Dan itu yang menjadi pembuka atau awal dari al-asar itu, maksudnya al-mawjudat al-mukhtalifah. Gitu. Kenapa kok kita melihat segala sesuatu yang di dunia ini kok berbeda-beda? Ya, karena surah nau'iyah. Gitu ya. Itu tugasnya surah nau'iyah. Kemudian saya tambahkan di syarahnya Qazalgi, itu di Al-Badrul Ulah, yang saya butuhkan itu cuman al-mawjud la fil maudu. Apa maknanya la fil maudu? Ai mahallin yuqawwimuhu. Ya, kharajal arad keluar. Gitu. Berarti dia bukan la fil maudu tapi fil maudu. Wa dakhalat as-surah al-jauhariyah al-halla fil hayula li'anna mahallaha ghairu muqawwimin laha bal hiya muqawwimatun lahu. Maksudnya apa? Li'anna mahallaha. Tulis li'anna mahallaha, karena hayulanya, mahallaha berarti mahalnya surah apa? Hayula. Kemudian ghairu muqawwim. Apakah maddah itu punya fungsi muqawwim? Hayula punya fungsi muqawwim enggak? Enggak, makanya dikatakan ghair muqawwim, tidak muqawwim. Laha lisu surah. Berarti siapa yang menjadi muqawwim? Surah yang muqawwim lil hayula. Makanya bal as-surah muqawwimatun lahu, muqawwimatun lil hayula. Nah, kalian kalau baca kitab-kitab akliyat akan menemukan redaksi kayak gini-gini. Muter-muter kayak gini nih. Li'annaha mahalluha ghairu muqawwimun laha bal hiya muqawwimatun lahu. Nah, makanya kenapa saya memilih untuk menjelaskan lebih dulu baru baca kitab. Kalau kamu baca kitab dulu, langsung ya jelaskan, buyar wis. Itu. Kecuali ngaji fikih. Sama tasawuf, bukan tasawuf, akhlak, aman. Taib. Kemudian kita masuk ke arad. Kita akan masuk ke arad sekarang. Ya, arad yang pertama al-kam atau kamun, ditanwinkan supaya jelas kalau itu sekarang jadi isim. Maknanya bukan berapa, paham ya?
Al-kam. Apa di kitab kalian al-kam? Alladinya itu aradun, ya enggak? Karena min qabilan aradun, terus qabilun atau yakbalun. Qabilun lil kismati lidzatihi. Oke, kita akan bahas ini. Langsung contoh supaya langsung paham, wis. Langsung contoh. Papan tulis ini. Papan tulis ini. Perseginya ini. Ya kan? Perseginya ini. Oke. Seumpama di sini 1 meter. Seumpama di sini 1 meter. 1 meter, ke bawahnya setengah meter. Nah, yang membentuk ini itu nanti akan diistilahkan kam. Gitu. Yang membentuk apa? Panjang lebarnya itu nanti diistilahkan apa? Kamun. Gitu. Oh, berarti ukuran sesuatu sekarang atau bahasanya nanti migdar, migdar. Tul, ya enggak? Panjang arot. Nah, kalau sudah ada tul sama arotnya, gitu. Panjang kali lebar kali apa lagi? Tinggi apa lagi? Udah gitu aja kan ya? Gitu. Itu semuanya itu akan membentuk yang namanya ruang atau umkun, volume. Volume, iya volume, bahasanya volume. Sekarang kalau saya cuman gambar gini, kira-kira ada volumenya enggak? Enggak ada. Kok kamu tambah kayak gini? Kebayang kan bakal ada volumenya kan? Tinggal neruskan ini. Nah, tinggal diarsir. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Berarti intinya cuma gini aja. 1, 2, 3. Umpama, ini tul, ini arot, ini umkun, volume. Nah, iya. Ada tulun. Nah, ada tulun. Ada apa lagi? Ada aradun, ada umkun. Kalau sudah ada tul sama arad, itu nanti dia akan punya sathun. Permukaan. Nah, kalau sathunnya ada banyak, gitu, maka dia akan membentuk yang namanya umkun. Nah, jadi gitu. Tul sama arad, gitu. Tul sama arad tadi membentuk apa? Sathun, permukaan. Kalau kamu, ya kayak kalian bikin, contoh lah, kayak kalian bikin kotak, apa namanya? Ya kotak kayak gini. Ini contoh saja ini. Ini tul sama arad, jadinya kan permukaan kayak gini. Kalau kamu tambahi kayak gini, dia akan ada volumenya. Oh, berarti umkun itu gitu, ibaratun anis sutuh. Sutuh, permukaan yang banyak. Gitu. Tapi ada sathun saja tapi nggak ada tul sama arotnya. Bola. Nggak ada panjang lebarnya itu. Langsung sathun saja. Astuh saja. Oke, itu namanya kam. Sekarang bisa nggak dipecah ini? Itu. Tadi kan kumpulan arad, tul, arad sama kemudian jadi umkun. Oke. Umkun tadi kan dia ibaratun an apa? Anis sutuh. Sutuhnya kamu lepas satu-satu, berarti tinggal sathun saja. Atulnya kamu lepas, pisahkan dari aradnya, berarti sutuhnya tidak ada, ya enggak? Kalau kamu lepas permukaannya, maka tidak akan jadi volume, betul enggak? Kemudian kalau kamu lepas panjang sama lebarnya,
nggak bakal jadi permukaan. Nah, kemudian panjang lebar ini bentuk dari apa ini? Tul sama arad ini. Ini khot, garis. Kok garisnya kamu pecah-pecah? Titik-titik kayak gini. Nah, kumpulan dari niqat. Oh, berarti di dunia ini dimulai dengan nuktah hitam. Titik-titik. Nah, jadi gitu. Dalam gambaran gitu, orang-orang falasifah seperti itu. Berarti bisa dong gitu dipecah. Nah, kalau sudah bisa dipecah, berarti dia apa? Qabilun lil kismah. Pertanyaannya gitu. Apakah tul arad sama umek ini? Gitu. La fil maudu, bisa nggak tiba-tiba ada panjang saja, tapi nggak ada apanya yang panjang? Apanya yang lebar? Volumenya apa? Bisa nggak? Permukaannya apa? Bisa nggak kira-kira? Tapi nggak ada jisemnya. Nggak bisa, berarti dia itu fil maudu. Nah, itu yang kenapa dia jadi arad. Gitu. Tiba-tiba ada persegi saja mengambang tapi nggak ada jisemnya. Gimana ceritanya? Tiba-tiba kubus, gimana ceritanya? Nggak bisa, ya kan? Harus ada fisiknya. Kawan-kawan, yang ini nih ardun, tul, khot. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kalau ini dikumpulkan, tul, arad, umkun, sama sathun ini namanya migdar. Nah, migdar ini disebut dengan jismun ta'limiyun. Kenapa? Karena kalian belajarnya kayak gini dulu pas belajar matematika. Bangun ruang itu. Panjang kali lebar. Nah, iya itu namanya jism taklimi. Kalau ada fisiknya, kemudian ini kan berfisik ini sekarang. Namanya tobi'i. Nah, jadi gitu. Ya, udah ada unsurnya. Namanya tobi. Ya, udah paham kamu? Jism taklimi sama jism tobi'i. Jism tobi'i itu jauhar. Jism taklimi itu arad. Apa bedanya jism taklimi sama jism tobi'i? Jauhar ya, sama arad bedanya. Gitu. Oke. Dua menit saya kasih kalian berpikir dulu sebelum saya lanjutkan. Ya. Saya sudah memangkas segalanya dan ini hasilnya. Insya Allah seperti itu. Baik. Kalau diurut, nah saya katakan lagi, kalau diurut berarti gini, kalau diurut. Dari nuktoh, kamu kumpulkan jadi apa? Aywa, majmu'un niqat. Jadi gitu. Oh, ini adalah majmu'an niqat. Jadi khot. Ya, majmu'un niqat jadi khot. Jadi garis. Majmu'ul khutut. Ini perhatikan. Jadi apa? Tul dan arad. Nah, tul sama arad. Majmu'ut tul wal arad. Berarti sekarang majmu' al khutut. Itu jadinya apa? Majmu'ul khutut. Jadinya tul wa arad. Nah, majmu'nya ini jadinya apa? Satah. Ya kan? Kalau sudah gini-gini kan jadi permukaan. Taib. Sekarang majmu'us sutuh. Majmu'us sutuh jadi umkun. Di volume. Nah, ini
prosesnya kira-kira gitulah. Supaya mudah kamu memahaminya. Gitu. Oh, berarti kalau kamu mau pecah sesuatu, ya kan? Mau dikismah ya, ini. Mau dikismah. Gitu. Maka kalau mau diurainya apa dulu? Volumenya kamu urai dulu. Dengan ngapain? Membuang atau memisahkan permukaannya dulu. Dipisahkan. Setelah itu diurai apanya? Tul sama arotnya. Setelah itu diurai apanya? Khotnya diurai. Ya, jadi apa kalau khotnya diurai? Jadi titik di dan seterusnya. Itu namanya kismah. Pertanyaan berikutnya, apakah seperti itu yang terjadi di kenyataan? Gitu. Apakah kamu bisa mengurainya di kenyataan? Contoh kayak gini. Oh, kertas saja, kertas. Menurut kalian ada volumenya enggak ini? Ada volumenya atau enggak? Kalian bilang tidak. Jangan lupa, segala sesuatu yang sudah jism tobi'i pasti ada volumenya, setipis apapun itu. Cuman kamu tidak menggunakan mukabbir. Tidak menggunakan kaca pembesar. Wah, kok besar banget ternyata arotnya gitu. Ya. Lidha'fi basarina, lidha'fi hawasina, sehingga tidak bisa mendetail kayak gitu. Coba kamu tanya sama nyamuk, besar sekali, dan gitu. Dan seterusnya. Umpama ya kan. Jangan lupa, gitu. Jangan lupa konsepnya gimana. Sesuatu kalau sudah ada pada jism tobi'i, pasti dia punya volume. Pasti. Pasti itu. Setipis apapun itu. Itu. Tisu ada yang lebih tipis dari tisu, punya volume. Berarti dia punya apa? Punya volume. Kalau sudah punya volume berarti dia punya permukaan. Itu. Nah, jangan lupa ini namanya migdar kawan. Namanya migdarun. Oke, setelah itu tadi pertanyaan saya, apakah mungkin kamu memisahnya di kenyataan? Ya bisa gitu. Umpamanya ini, apakah ini dimaksud dengan qabilun lil kismah itu kayak gini? Gitu. Enggak. Gitu. Karena, nah langsung saja sudah berarti. Karena ada gitu syarat atau dobit yang tidak bisa gitu dihilangkan di sini. Apa dobitnya kawan-kawan? Ini. Al-qabil lisyai' Al-qabil lisyai' yajib. Al-qabil lisyai' yajib baqa'uhu itu inda al-maqbul. Al-qabil li syai' yajibu baqa'uhu indal maqbul. Oke, diperjelas lagi kaidah ini. Apa al-qabil itu? Al-qabil itu yang menerima sesuatu. Yang menerima sesuatu. Oke. Apa yang menerima arot? Jism. Kita katakan ini jism. Contoh al-qabilnya adalah jismun. Makbulnya adalah aradun. Dalam hal ini apa sekarang? Kam. Berarti dia yakbalul kam. Oke. Al-qabil li syai' yajibu baqa'uhu indal maqbul. Oke, jismun yakbalul kam. Sekarang kita ganti yang lain. Al-qabilnya arad, ya kan? Qabilun lil kismah, ya enggak? Nah, ini. Malladhi yakbal arad. Gitu. Terus makbulnya apa? Kismatun. Makbulnya adalah kismah. Kismatun.
Oke, sekarang berikutnya. Tul. Oh, mana tadi? Yang kayak gini ini. Tatkala kamu pecah. Gitu. Tatkala kamu pecah, ya kan? Kamu hilangkan apa segala macamnya. Berarti sekarang ada arat yaitu kam ini, atau kita katakan jism taklimi ini, gitu. Dan dia yakbalul kismah. Hal yabqa dzalik. Yabqa dzalik itu maknanya tidak menjadi sesuatu yang lain. Bi alla yakuna amron akhar. Tatkala di kismah. Ya. Umpamanya ini kamu buang, ya enggak? Ini kamu buang. Apakah menjadi sesuatu yang lain? Enggak menjadi sesuatu lain, malah enggak ada, ya kan? Gitu. Jadi dia maksudnya la yajib baqa'uhu indal maqbul, dia tidak boleh menjadi amrun akhar. Beda halnya dengan hal ini. Nah, atau kita tadi di awal kita katakan jismun sama arot. Dan arotnya yang yakbalul kismah. Oke. Sekarang di sini kita katakan jismun. Kembali ke awal tadi. Udah jam berapa? Yakbalul kam. Perhatikan, saya contohkan ini. Hal hada yakbalul kam. Naam, ini yakbalul kam, ya kan? Berapa sih yang kayak kemarin? Berapa senti ini? Ini sekitar 3 senti. Baik. Saat di kismah, dia harus tetap 3 senti. Saat kamu apa? Kamu pecah, dia harus tetap 3 senti. Karena tadi yang saya katakan, tidak boleh menjadi sesuatu yang lain. Yajib baqa'uhu indal maqbul. Jadi, hadal jism. Yajib baqa'uhu kama hiyah. Wajib tetap seperti itu. Gitu. Indal maqbul. Yajib baqa'uhu indal maqbul atau indaluhu kil maqbul. Saat dia menerima sesuatu. Nah, apa yang diterima oleh jism? Kam. Saat di sini ada kamnya, berarti dia akan tetap apa? Ayo, tetap 3 senti. Sekarang, kam kan apa? Sifatnya kam tadi? Yakbalul kismah. Oke, jadi satu-satu. Saya ulangi dari awal. Ini jismun. Kemudian dia yakbalul kam. Dan sifat dari kam yakbalul kismah. Kemudian kita sobek. Ya kan? Karena mau diingkisam ini. Apakah jadi 3 senti? Tidak. Oh, berarti la yabqa. Inda wujudil kam. Dan dia yakbalul kismah. Tapi dia tidak yabqa. Gitu, 3 senti. Jadi berapa senti? Ayo. 1,5 dan 1,5. Oh, berarti tidak bisa kalau di kenyataan. Perhatikan. Berarti tidak bisa. Al-kismatuh la takunu fil kharij. Cuman di mana yang bisa? Fil akli. Karena bagaimanapun kamu lihat kayak gini, kamu mau memecahnya, gitu. Kalau ini kamu pecah dari satu-satu, nggak jadi kotak lagi nih. Jadi sesuatu yang lain. Tapi kalau kamu cuma bayangkan memecahnya, ya tetap kayak gini. Nah, paham ya? Ayuh. Maka kismahnya di sini adalah kismah akliyah. Walaisat fi'liyah. Ya, nanti kalau kamu teruskan belajar
makulatnya akan aneh-aneh nanti. Fi'liyah, akliyah, wahmiyah, banyak banget. Udah itu dulu. Jadi dia akliyah apa? Annal kismat, maknanya akliyah apa? Kismah akliyah? Gitu. Al-kismatu atau at-taksim waqa'at fi dzihni walam taqa' fil kha. Kenapa? Karena kalau dia taqa'u fil kharid maka akan membentur konsep ini. Karena tadi al-qabil lisyai' jismun qabilun lil kam. Yajib baqa'uhu indal maqbul. Gitu. Ya. Kalau lebih rincinya gini kawan-kawan. Ini apa? Final. Al-qabil berarti jismun lisyai' jismun qabilun lil kam. Yajib baqa'uhu indal maqbul. Apa yang diterima oleh kam? Kismah indal Nah, udah selesai. Jadi jism itu yang menerima kam itu meskipun kamu patahkan tidak boleh berubah kondisinya. Harus tetap sebagaimana sedia kala. Maknanya apa? Tidak menjadi sesuatu yang lain. Lah bukannya tadi sama-sama tetap tisu, ya tapi kan sudah beda. Apanya? Migdarnya, ya enggak? Ya berarti sesuatu yang lain dong. Ya kan? Karena kalau sudah beda kam, berarti dia sudah bukan jism yang tadi. Nah, konsepnya kan di awal itu. Jadi dia ikhtisasun na'ti. Sehingga dia bisa berbeda dengan yang lain. Yang tadi 3 cm, kok kamu pecah kok jadi 2 cm? Berarti yang 3 cm sudah bukan yang 1,5. Berarti jismun yang ini sudah bukan jismun yang pertama. Kenapa? Loh, bukan khususun na'ti sudah. Tidak ikhtisasun na'ti. Ya. Makanya ada konsep. Nah, gitu. Ini untuk menjawab kismah yang dimaksud di sini kismah apa? Kismah akliyah. Dan bukan kismah fi'liyah. Karena kalau kismah fi'liyah akan menyalahi konsep ini. Oke. Tinggal satu, lidzatihi. Tinggal lidzatihi. Ya, yang ini mudah ini. Lidzatihi ya mudah saja. Sekarang pertanyaannya, apa putih kamu bisa pisahkan? Nggak bisa. Gitu. Kamu membayangkan kotak putih ya kan? Oh, putihnya lah saya mau kismah, nggak bisa. Yang kamu kismah mesti apanya tadi? Ekamnya itu, ya enggak? Sutuhnya, dan seterusnya. Kamu lepas semuanya, baru kamu bisa. Oh, berarti putih itu tidak bisa dikismah sendiri. Berarti laisa lidati. Berarti dia tabi'un likismatil kam. Jadi bayat yatba'ul kismatil kam. Yatba' likismatil kam. Ya. Oh, paling mudah gini. Ini jism. Ya kan? Kamu bayangkan jism itu barusan ada umkun, ada sathunnya dan seterusnya. Sekarang coba kismah akliyah, jismnya kamu kismah akliyah. Papan tulisnya kamu kismah akliyah. Nggak bisa. Yang perlu dikismah itu apanya? Kamnya yang ada pada jism. Ya kan? Kamnya yang dikismah yang ada pada jism. Baru jismnya kamu bisa kismah. Oh, berarti al-jismu itu yang qasimu ittiba'an li kismatil kam. Oh, berarti tidak lidati. Nah, yang lidati itu mengeluarkan apa? Gitu. Kismatul bayat wa kismatu al-jism. Ini mewakili apa? Mewakili aurat yang lain. Gitu. Ini mewakili jauhar. Apakah mungkin jauhar itu dikismah? Ya, mungkin, tapi bukan karena zat daripada jauharnya. Tidak bisa dikismah sendiri.
tapi ngikut kismahnya kam. Jadi gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan lidatihi ini ay la yattabi'u kismata amrin akhar. Dia tidak ngikut kepada kismunnya yang lain. Beda dengan ini. Ini yatba'u kismatal kam. Nah, berarti kalau yatba' kismatal kam berarti dia kismatun li ghairihi. Itu. Kismatun li ghairihi. Itu maknanya lidati. Ya. Kesimpulannya berarti sekarang putih itu tidak bisa kamu pecah, tidak bisa kamu pisahkan kecuali dengan memisahkan panjang lebarnya baru kamu bisa mecah putih. Itu. Papan tulis ini tidak bisa kamu pecah, artinya dikismah kecuali kamu memisahkan kamnya. Tapi apakah kam bisa dipecah tanpa melibatkan hal yang lain? Iya, bisa. Nah, gitu. Itu berarti qabilun lil kismati lidatihi. Ay la yahtaju ila amrin akhar. Dia tidak membutuhkan pihak lain supaya dia bisa dikismah. Nah, beda dengan yang qabilun lil kismati li ghairihi. Oke. Jadi gitu. Itulah definisinya kawan-kawan. Nah, paham ya sampai di sini ya. Itu. Ini yang saya katakan tadi mungkin ini yang agak rumit. Tapi ini finalnya. Ini finalnya. Jadi jismun qabilun lil kam. Gitu. Wal kam yaqbalul kismah. Gitu. Jadi jismun dia harus yabqa inda kismatil kam. Kaifa? Gak bisa kalau kismahnya menggunakan kharijiyah. Kismah kharijiyah itu ya kayak kamu motong tempe gitu. Apakah tempe yang pertama adalah tempe yang sudah kamu potong yang kedua? Bukan. Loh enggak, tak sama. Enggak sama, itu beda. Huwiyatani. Gitu. Itu dua hal yang berbeda itu sudah. Lah bukannya iya ya, enggak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Coba ukur panjangnya. Dengan yang pertama sebelum dia. Nah, gitu. Makanya tetap nanti gitu. Yang bisa menerima itisol sama infisol itu tetap hayulah. Baik. Jadi kalau ditanya kalian gitu, bayadus syai' itu yang qasim. Gitu. Ila itu aksam kasirah. Tapi ittiba'an likismatil kam. Tempe itu bisa umpama bisa dipecah menjadi bagian-bagian. Tapi dengan memecah apanya dulu? Kamnya dulu baru tempenya pecah itu. Nah, gitu konsepnya filsafat. Tempenya langsung nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jauhar itu layak balul kismah. Paham ya?
Jauhar layak balul kismah. Arad yang lain layak bal al kismah. Lidatihi tapi dia yakbal kismah tapi li ghairi. Ya gitu-gitu, pokoknya dibolak-balik gitu saja. Nah, sekarang berikutnya kam itu ada dua macam. Nah, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Al-muttasil, ada yang al-munfasil. Apa kam yang muttasil? Yang dia itu memiliki lahu haddun mushtarak. Ada sisi yang menghubungkan. Itu. Kenapa kok bersambung? Ya kan ada yang menghubungkan berarti. Namanya haddun mushtarak. Gitu ya. Lahu haddun mushtarak. Tenang, kita akan contohkan bentar lagi. Kalau munfasil, laisa lahu haddun mushtarak. Itu. Kita akan ambil contoh satu-satu saja. Yang muttasil ada dua yang muttasil itu. Yang pertama tadi miqdar atau jism taklimi dan sudah saya contohkan, cuman nanti kita mau cari haddun mustaroknya, ya enggak? Kismahnya sudah saya contohkan. Nah, haddun mustaroknya belum. Miqdar. Kemudian atau jism taklimi. Gitu. Yang kedua, zaman. Zaman, ya zaman, waktu. Itu kam. Masuknya aradun kam. Kenapa kok zaman itu kam? Loh, karena yakbalul kismah, ya enggak? Madi sama apa lagi? Bukan mudhari, mustaqbal. Ya. Mudhari nahwu. Al-an gimana al-an? Enggak ada. Falasifah mengatakan al-an sekarang itu enggak ada. Enggak ada. Apakah ada zaman sekarang? Loh, kok zaman sekarang? Maksudnya saat ini gitu loh. Bukan kemarin, bukan yang akan datang. Enggak ada. Zaman itu cuma dua. Kalau enggak kemarin, berarti yang akan datang. Kenapa? Kalau ada sekarang, mandek berarti. Tidak mutasil dia. Oh, berarti sekarang itu, kan gitu. Sekarang itu kamu ingin membahasakan haddun mustarok yang menghubungkan antara kemarin dan yang akan datang. Nah, ini sudah haddun mustaroknya zaman. Paham kan? Madi, mustaqbal. Itu saja zaman itu. Gitu. Yang menghubungkan antara madi dan mustaqbal namanya al-an. Gitu. Kamu membahasakan sekarang itu apa, kemudian waktu berhenti? Enggak, terus jalan kan? Loh, pertanyaannya yang sekarang yang mana? Gitu. Makanya dipermasalahkan di nahwu itu sama ulama mantik atau filsafat, dipermasalahkan. Loh, kok ada zaman al-an ini, gimana ceritanya ini? Tapi gak ada urusan. Ulama nahwu bilang gak ada, kamu kan mikir filsafat. Saya urusan lughos ya, gak falas. Saya gak punya urusan sama kamu. Ya paham ini ya, langsung ya berarti ya. Zaman itu adalah apa? Saya mulai dari zaman dulu, yang mudah dulu. Gitu. Ittisal. Berarti ajza'nya apa saja zaman itu? Madi dan mustaqbal. Gitu. Atau ada yang mengatakan zaman itu adalah gitu. Aradun yatarakkab minal aniyat. Aniyat. Kamun murakkabun minal aniyat. Al-an, semuanya disatukan, nanti jadi zaman. Gak usah lah, itu rumit tuh. Yang ini saja. Yatarakkab min madin wa mustaqbal. Apa yang menghubungkan antara madi dan mustaqbal? Itu al-an, dan itu bukan zaman. Itu bukan ajza'ul zaman. Jadi juz'uz zaman itu madi. Ini juz'uz zaman. Ya.
Kemudian juz'un berikutnya adalah Al-an enggak, bukan juz'unnya, tapi haddun mustarak. Titik yang mempertemukan antara madi dan mustakbal. Nah, gitu. Sehingga dia dikatakan muttasil. Kenapa muttasil? Haddun mustarak. Oke, ma makna zaman? Oh, ini kacau ini. Ma makna zaman? Makna zaman migdaru harakatil falak. Migdaru harakatil falak. Falasifah ya. Migdar itu kadar gerakan daripada falak. Apa falak? Orbitnya. Perhatikan kamu sekarang. Kita membayangkan bersama-sama. Ada jam, ada menit, kemudian ada detik, ya enggak? Menurut kamu mana yang paling lambat? Jam dong, ya kan? Yang paling cepat mana? Detik. Ada yang lebih cepat daripada itu. Gitu. Apa? Harakatil falak itu. Itu harus harokah, ya kan? Harokahnya harus mustadirah, berputar. Tapi nggak saya jelasin di sini. Kenapa harus mustadirah? Kenapa kok tidak tawilah gitu? Kenapa kok tidak ke sana gitu? Kenapa kok muter? Enggak, itu di filsafat, semuanya di filsafat. Gitu. Harokahnya adalah harokatun mustadiratun. Gitu. Makanya gitu. Kalau kalian kan nggak ada yang siapa yang pernah ke angkasa kemudian lihat orbit muter apa enggak? Enggak ada kan? Tapi kenapa kok mereka membayangkan itu berputar? Itu ada alasannya. Itu alasannya menggunakan akal, tidak menggunakan penelitian, enggak. Harokahnya harus mustadirah, daimah, enggak boleh berhenti. Sampai kiamat terus. Emang falasifah kenal kiamat atau gimana? Enggak ada. Lanjut. Daimah. Mustadirah daimah. Harakatul falak itu mustadirah daimah. Kalau kita kan enggak, harokah kita. Gitu. Maknanya harokah itu apa? Makna mudahnya takribi saja, tapi di filsafat tidak seperti itu. Ya berpindah dari suatu tempatnya enggak, intikal min makan ila makan gitu. Tapi enggak gitu definisinya di filsafat. Rumit. Harakatil falak. Kalau kalian apa iya muter kalau gerak? Enggak. Gitu. Ini harus mustadirah. Maka kita menemukan orbit itu kayak gini. Terus ini. Nah, jangan lupa gitu. Sesuatu yang terlalu cepat berputar itu seakan-akan tidak bergerak. Betul tidak? Itu. Makanya kamu gak ngerasa apa-apa. Enggak, aku kayak biasa saja gitu. Gak ada bumi berputar dengan cepat. Enggak. Lah iya, karena perbandingannya dengan harokah kalian. Gitu. Sesuatu yang sangat cepat itu seakan-akan nggak ngapa-ngapain. Tapi jangan lupa, bukan harokah yang lurus. Kalau itu kelihatan cepatnya. Berputar. Gitu. Seakan-akan nggak gerak dia. Karena dari saking cepatnya. Ya, itu. Jadi falak. Migdaru harokatil falak. Falak yang mana? Falak kan banyak sekali. Yang paling atas, al-falakul atlas namanya. Atlas. Ya, nanti kamu lihat di Google. Itu, dilihat di Google lah. Gitu. Atau nyebutnya falasifah itu falak, ya atlas itu. Kalau ulama kita nyebutnya falak a'zam. Yang terakhir, falak yang terakhir, yang paling terakhir. Nanti akan bunder-bunderan gini. Gitu. Ya, gimana? Ya gini. Terus gitu. Terus nanti ini apa? Jupiter ada di mana, bumi ada di mana, gitu. Ya kan? Jadi masing-masing orbit itu ada apanya? Ada bintangnya itu, ada planetnya itu. Nah, yang dimaksud dengan falak itu orbitnya itu kan. Nah, isinya itu banyak nanti. Yang paling atas, nah itu yang menentukan zaman.
kecepatannya melebihi kecepatan segalanya tentunya. Karena kalau tidak jatuh semua. Jatuh semua. Gitu. Coba kamu bawa teh pelan-pelan. Jatuh itu. Gitu, bayangan saya dulu kayak gitu. Coba cepet banget. Enggak, tenang itu. Aman gitu. Kalau cepet banget. Gitu. Yang sampai jatuh, sesuatu sampai jatuh gitu. Itu karena terlalu pelan gitu. Dibandingkan dengan yang cepat sekali. Makanya gitu, dunia ini kamu mau bergerak ke sana, bergerak ke sini dan seterusnya. Nah, itu kalian tidak jatuh karena dia mustadirah itu sari'atun jiddan. Gitu, cepat banget. Dan itu mustadirah. Alasan-alasannya la natakallam huna. Pokoknya ini maksud dengan zaman, akhirnya pokoknya karena sudah gak cukup itu sudah. Miqdar harakatil falak. Yang dimaksud dengan falak di sini adalah falakul a'zam, falak teratas. Gitu. Setelahnya apakah ada sesuatu lagi? Itu pembahasan di filsafat. Di atasnya falak a'zam ada? Enggak ada. Itu pembahasan di filsafat. Gitu. Ya, kalau kalian bingung, kalian naik bis, kalian gerak di dalam, kemudian bisnya tetap jalan gitu. Nah, itu namanya apa? Pergerakan, ya kan? Zaman, makanya itu yang menentukan masafah kalian. Jarak dari sini ke sana, kenapa kok dibandingkan dengan jam? Kecepatannya berapa kilometer sepersekian detik. Ya karena gitu, gerak sesuatu itu harus mutabakoh dengan zaman. Ya ini. Gitu. Kenapa kok sering diukur dengan waktu, kecepatan sesuatu itu? Ya karena memang dia miqdar harokahnya, itu zaman. Gitu. Berapa kilo jam antara sini dan ke sana gitu. Berapa kecepatannya dulu, kan gitu kan? Nah, dan seterusnya. Berarti zaman itu ditentukan dengan gerak sesuatu. Nah, ya kan? Dulu kalian belajar gitu nggak? Gitu. Zaid membawa telur ke Darosah. Membutuhkan berapa waktu? Nah, kan gitu. Ya, tergantung gitu. Berapa kecepatannya dulu? Baru bisa ditentukan apanya? Waktunya, karena dia miqdarul harokah. Oke. Itu berarti madi mustaqbal. Kemudian apakah qabilul lil qismah? Naam, qabilul lil qismah. Karena dia status daripada kam, ya enggak? Mutasil, ya kan? Yang qasimu ilai syai' berarti ya madi dan mustaqbal itu. Betul gak? Gitu. Tapi kamu nggak bisa di kenyataan, tetap kisma akli. Akli itu kamu bisa bayangkan, mana bagiannya zaman nggak pernah saya lihat di kenyataan. Lah ya enggak lah, itu iktibar di akal kamu saja. Namanya kisma akli ya kok. Oke, berikutnya apa? Berikutnya miqdar, yaitu jisim ta'limi. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Cuman kita ingin cari apanya sekarang? Haddun mustarok. Oke. Itu mubasyaratan. Khat, haddun mustaroknya apa? Titik. Haddun mustaroknya di titik. Jadi kalau kamu pecah itu akan bertemu di titik dan titik gitu. Ya kan? Itu haddun mustarok. Itu khat. Kalau kamu tadi buat khat gitu. Tul dan arad gitu. Ya. Haddun mustaroknya apa? Khat. Tul sama arad itu haddun mustaroknya khat. Contohkan gini. Contohnya gini. Tul sama arad haddun mustaroknya ini. Atau ini, khat.
Oke, sekarang karena tul sama arad itu tadi membentuk sathun, 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 maka haddun mustaroknya sathun apa? Ya tul arad atau khot itu sudah. Itu paham ya? Oke. Sekarang umkun, haddun mustaroknya apa? Sathun. Sudah selesai. Kayak gitu saja. Nah, maksudnya mana titik yang menghubungkan antara suatu dan suatu yang lain. Gitu. Nah, dan jangan lupa haddun mustarok itu bukan bagian, bukan juz'un. Paham ya? Bukan bagian. Sebagaimana tadi, al-an apakah bagian daripada zaman? Bukan. Dia haddun mustarok saja. Titik apakah bagian daripada khot? Enggak. Dia cuman haddun mustarok saja. Gitu. Dia cuman haddun mustarok. Oke. Berikutnya. Kam yang munfasil. Al-kam al-munfasil. Gitu. Laisa lahu haddun mustarakun. Dia tidak punya had mustarak. Dia tidak punya had mustarak. Contohnya apa? Al-adat, hitungan. Apakah ada haddun mustaroknya? Apakah ada yang menghubungkan? Nggak ada. Saya beri contoh langsung. Ini contohnya, ini apa nih? Salah satunya adadun. Dia tidak punya haddun mustarok. Begini. Kamu tahu bilangan Romawi nggak? Nah, gitu. Saya buat 5 ini. Meskipun pakai gini, enggak. Gini saja. Maunya saya gini. Kenapa kok tidak 1, 2, 3, dan 4? Itu, jangan lupa 1, 2, 3, 4 gitu. Itu adalah posisi jumlahnya. Posisi ke-1, posisi kedua. Tapi bukan zat jumlahnya, bukan. Gitu. Jadi 5 itu terbentuk dari 1 sampai 5. Sehingga mereka mengatakannya gitu, majmu'atul wahadat ilal khamsah. Kumpulan 1 tapi sampai 5. 1, 2, 3. Kan nggak bisa tiba-tiba kamu mulai 2, 3. Nggak bisa, harus 1 dulu. Apa kalau kamu mulai dari 2, dari sini? Oh, bentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Haddun mustarok itu yang menghubungkan loh. Gitu. Mana yang menghubungkan? Tapi jangan lupa harus tetap 5 ini. Gitu. Mana yang menghubungkan antara 4 dan 1? Nggak ada haddun mustaroknya. Apa 3? Coba kamu mulai dari 3. Nggak mungkin kamu 3, 4, 5. Nggak mungkin. Coba berhitung. 3. Nggak bisa. 1, 2, 3. Gitu. Coba dari sini 1, 2, 3. Berarti 3-nya di sini. Kalau kamu ngitung dari sini, 3-nya ini di sini. Gitu. Berarti dia tidak punya haddun mustarok. Oke. Lebih jelasnya, apa haddun mustarok itu? Haddun mustarok itu gitu. Ma yakunu bidayatan lisyai' wa yakunu nihayatan lil akhar. Nah, itu haddun mustarok. Ma yakunu bidayatan lisyai' dan dia yakunu nihayatan lil akhar. Tadi kawan-kawan, ini khot ini gitu. Mau dimulai dari mana sama kamu? Khot ini mau dimulai dari sini atau dari sini? Kalau dari sini berarti akhirnya ini. Kalau dari sini berarti akhirnya ini. Oke, sekarang yang di tengah.
Ini akhir yang mana? Nah, yuk, akhir yang dari di mana dia dimulai dong, gitu. Nah, itu haddun mustarak. Maka dia itu akhir lihada kalau mulainya dari sini, seret, ini akhir. Nihaya berarti. Yakunu bidayatan li syai'. Ya enggak? Ini nihaya kalau dari sini. Nah, ini saya kasih kayak gini. Tapi kalau ke sana dia yakunu bidayatan. Ke sini dia yakunu bidayatan karena kamu ngitungnya dari sini. Ya, ma yakunu bidayatan li syai' wa yakunu nihayatan lil akhar. Dia itu berperan sebagai pemula dan bukan pemula apa namanya? Ya, pengawal. Permulaan. Oh ya, permulaan Mas. Ya, betul. Dia berperan sebagai permulaan dan akhir dari sesuatu. Gitu. Tapi pertanyaannya, mana di sini yang berperan sebagai gitu, permulaan dan terakhir? Gak ada. Kalau kamu 5, yang awal itu umpamanya penghubungnya 3. Coba kamu mulai. 3, 4, 5. Nggak bisa, kamu mesti bilang 1. Ya, enggak, berarti dia awal dong. Gitu. Apakah dia nihayah bagi yang 1, 2, 3? Enggak, karena dia 3, nggak 1 lagi. Gitu. Berarti dia tidak bisa jadi bidayah dan nihayah. Sehingga dia bukan haddun mustarak. Bukan haddun mustarak. Ini tidak menjadi penghubung dari 2 yang di sini dan 2 yang di sini. Karena kalau kamu ngitungnya dari sini, ini 1, 2, 3, gak 5 lagi. Kamu ngitung dari sini, 1, 2, 3, gak 5 lagi. Gimana supaya tetap 5? Kamu ngitung dari tengah. 2, 3, 3, 4, 5. Nah, gimana ceritanya kayak gitu? Gak bisa lah, tiba-tiba 3. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Tapi yang ini, mana tadi? Khot tadi. Kamu ngitung ke sana tetap khot, ngitung dari sini tetap khot, ngitung dari awal ke sana tetap khot. Tidak ada yang berubah. Maka dia tidak punya haddun mustarak. Terakhir. Gitu. Bahasa yang digunakan sekarang gitu. Seandainya gitu. Meja ini. Oh, sudah pusing saya berarti. Kacau ini. Papan tulis ini kan punya migdar tadi ya enggak? Tul, arad dan segala macam. Gitu. Ya. Apakah dia mustakirun fid dzat atau dia melampaui sebuah dzat? Mustakir. Ya, jadi kamnya ini mustakirun fid dzat. Qarun fid dzat. Jadi zat itu tidak dilampaui oleh dirinya. Jadi kemana-mana dia akan terpatri dalam zat. Beda dengan zaman. Gitu. Ada zat masuk ke zaman. Apa zamannya kemudian mendek ngikut zatnya atau zamannya terus jalan? Terus jalan. Ayo. Makanya zaman dikatakan ghairu qarid zat. Ai laisa mustaqiran fid zat. Ini laisa mustaqiran fidzat, jangan lupa. Ini yang laisa mustaqiran fidzat. Yang ini mustaqirun fidzat. Jadi kesimpulannya kam ta'rifnya adalah aradun qabilun lil kismah. Dan yang dimaksud dengan kismah adalah kismah akliyah. Lidzatihi untuk mengeluarkan kismatul bayat, kismatul jauhar karena dia tabi li kismatil kam. Ngikut kismahnya kam. Bukan karena dirinya, tapi karena pihak lain. Setelah itu, kam ada 2. Gitu. Tapi semuanya bisa dikismah, betul nggak? Karena punya bagian-bagian. Oke. Ada muttasil. Muttasil berarti yang punya haddun mustarak. Ada yang munfasil, berarti tidak punya haddun mustarak. Dan jangan lupa, ini maksud dengan haddun mustarak itu, gitu. Nihayatuhu lil akhar bidayatuhu li amrin nihayatuhu li syai'in kemudian bidayatan li syai'in akhar. Gitu. Bisa berperan dua-duanya. Gitu.
Kemudian setelah itu muttasil dibagi dua. Ada yang mustakirun fid dzat, ada yang la yastakiru fid dzat. Yang la yastakiru fid dzat namanya zaman. Gitu. Karena zaman itu tidak mungkin gitu netap di sebuah zat. Mesti dia berlalu. Kalau tidak berlalu, batal ini. Karena dia harus harokah, ya enggak? Makanya saya mulai dengan definisinya zaman dulu. Nah, zaman itu miqdaru harokatil falak. Kalau harokah, maka dia harus tetap berlalu. Enggak boleh dia yastakir, gitu. Sabitun fidzat, kemudian tidak gerak. Enggak. Oke. Kemudian, setelah itu, ada yang yastakiru fidzat. Contohnya seperti apa? Miqdar. Dia mustakirun fidzat. Itu tidak mungkin dia lepas dari zat itu berganti dengan apa kam yang lain, enggak, dia tetap seperti itu. Oke, kemudian ada yang munfasil, yaitu adat. Tamam. Ya. Kemudian jangan lupa kalian kasih footnote di yang dimaksud dengan mustakir fidzat juga adalah gitu majtama'at ajza'uhu. Majtama'at ajza'uhu. Itu. Saya tadi lupa mau menjelaskan itu. Jadi yang dimaksud dengan mustakirun fidzat selain dia itu gitu. Sabitun fidzat maknanya adalah ajza'uhu ijtama'at. Ajza'uhu ijtama'at, ya enggak? Khatul sama arad kumpul enggak? Satah sama satah yang lain kumpul enggak? Permukaan dan permukaan kumpul. Umkun berkumpul enggak? Bisa enggak berkumpul? Bisa, ya enggak? Ijtama'at. Ajza'ul kam ijtama'at. Taib, sekarang pertanyaannya, zaman hal ijtama'at ajza'uhu? Apakah bisa madi sama mustaqbal berkumpul? Enggak bisa. Nah, ya sudah. Itu. Jadi yang maksud dengan mustakirun fidzat adalah majtama'at ajza'uh. Yang tidak mustakir fidzat adalah yang la tajtami ajza'uhu. Ajza'ud zaman yastahil. Itu. An tajtami'ah. Itu. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Namanya apa tadi kawan-kawan? Miqdar tadi yang kam jism ta'limi. Dan harus ada apanya jism ta'limi itu? Harus ada tadi lengkap itu. Tul, arad, umkun sama satah. Gitu. Satah saja tapi gak ada tul sama aradnya gak apa-apa. Yang penting ada umkunnya miqdar. Contohnya apa? Bola, nggak ada tul sama arotnya. Itu panjang lebarnya nanti akan ada apa barang tapi tidak punya tul sama arot seperti bola. Ada yang punya tul sama arot. Itu wallahu alam. Apa ada yang punya tul tapi nggak ada arotnya? Wallahu alam. Ya. Oke. Dan yang terpenting di awal yang saya mau ingatkan kepada kalian yang rumit tadi masalah kismah akliyah al-qabil lisyai gitu yajibu baqa'uhu ma'al maqbul.
Udah saya rasa yang akan datang insya Allah kita akan bahas kaif dan seterusnya. Kaif dan seterusnya insya Allah sudah mudah. Tidak banyak, ya tidak banyak ininya. Tidak banyak yang perlu dijelaskan. Gitu. Sebetulnya ini masih banyak yang mau dijelasin, cuman khalas. Saya rasa itu sudah cukup. Oh iya, sebetulnya ada satu hal yang sangat saya ingin jelaskan, yaitu juz'un la yatajazza dan juz'un yatajazza. Cuman saya mau menyelesaikan makulatnya dulu secara utuh, gitu. Karena nggak bisa saya itu. Kalau ini belum utuh, takut keteteran. Gitu. Jadi kalau terakhir nanti masih ada waktu untuk menjelaskan di akhir pertemuan, saya akan jelaskan tentang juz'un yatajazza. Karena saya kemarin sudah terlanjur menjelaskan kalau punyanya falasifa ittisoliyah, juz'un yattasil gitu. Dan tidak tidak tamas, tidak berdempetan, tidak talasuk. Gitu. Itu kan butuh berarti. Kenapa? Kok ittisol? Gitu. Karena dia mengatakan apa kemarin kata saya? Karena mereka mengatakan setiap bagian mesti terbagi. Mesti terbagi. Apa dalilnya? Nah, kan gitu nanti. Nanti setelah ini selesai. Gitu. In wujidal waqt, insyaallah. Insyaallah yang akan datang kita akan belajar kaif fakot. Kok kaif fakot? Enggak mungkin fakot lah. Kaif dan beberapa hal lah. Gitu. Kita doa dulu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika ya, dipersilahkan.